Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai indeks harga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian mampu memahami pengertian dari indeks harga. Kemudian, kalian mampu memahami tujuan dari perhitungan indeks harga. Nah, yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis indeks harga. Nah, yang terakhir, kalian mampu menghitung indeks harga dengan berbagai macam metode yang ada. Baik, kita langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian indeks harga. Jadi, menurut KBBI, indeks adalah daftar harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Oke, dari pendapat KBBI tersebut, ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari indeks harga? Ya, betul sekali. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks harga mengacu pada perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun sebelumnya. Tentunya kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih indeks harga itu perlu dihitung? Tentunya mempunyai tujuan tertentu ya. Nah, tujuan perhitungan indeks harga secara umum yaitu untuk menentukan ukuran perubahan variabel ekonomi sebagai ukuran keadaan ekonomi suatu negara. Nah, indeks harga sendiri memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan kebijakan ekonomi dalam mengatasi inflasi. Adapun tujuan lain dari perhitungan indeks harga adalah yang pertama, sebagai barometer dari kondisi ekonomi secara umum. Nah, yang kedua, sebagai pedoman berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Nah, yang ketiga, sebagai deflator. Apa ya deflator itu? Jadi, deflator adalah alat statistik atau komponen resmi yang dapat mencerminkan faktor penyebab timbulnya deflasi. Nah, yang keempat, sebagai pedoman pembelian berbagai jenis barang. Yang terakhir yaitu sebagai pedoman dalam mengatur gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada saat terjadinya inflasi. Sub pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis indeks harga. Jadi, terdapat beberapa macam indeks harga, di antaranya yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Jadi, IHK ini melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Nah, indeks harga konsumen diambil dari data 4 kelompok. Yang pertama, kelompok makanan, kelompok perumahan, aneka barang dan jasa. Nah, IHK tersebut dapat digunakan oleh BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Yang kedua yaitu indeks harga produsen atau IHP. Jadi, IHP adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data IHP dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun harga eceran. Selain itu, IHP juga bisa digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi loh, yaitu PDB dan PDRB. Nah, bisa juga digunakan untuk distribusi dagang, margin perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar petani.
Indeks ini adalah indeks harga yang harus dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun biaya produksi, termasuk biaya hipotek, pajak, dan upah. Indeks harga yang dibayarkan petani dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah, politik perdagangan, dan harga makanan. Yang keempat yaitu indeks harga implisit. Jadi, indeks ini merupakan sebuah metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Indeks harga implisit menjadi ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk perhitungan GNP real digunakan hingga perhitungan GNP saat ini. Nah, tadi kan sudah belajar mengenai pengertian indeks harga. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran indeks harga dan jenis-jenis indeks harga. Nah, yang keempat ini yaitu metode perhitungan indeks harga. Agar kalian lebih memahaminya, ayo kita lihat tayangan berikut ini ya. Oke, sub pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode perhitungan indeks harga. Nah, perhitungan angka indeks dapat dihitung dengan banyak metode. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pilihan yang tepat agar tujuan dari indeks harga tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, pada umumnya, metode menghitung indeks harga dibagi menjadi dua, yaitu indeks harga tidak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Nah, untuk indeks harga tidak tertimbang, rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dan dikalikan 100. Di sini juga sudah terdapat keterangannya. IA merupakan indeks harga yang ditimbang, PN yaitu nilai yang dihitung, PO adalah harga pada tahun dasar. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya juga sudah menyediakan contoh soalnya. Berdasarkan data di samping, maka dapat kita lihat angka indeks harga pada tahun 2004 adalah sebagai berikut. IA sama dengan 1500. Jadi 1500 ini merupakan hasil penjumlahan dari harga tahun 2004 kemudian dibagi 1300. Untuk 1300 ini merupakan jumlah dari harga pada tahun 2003. Kemudian dikalikan 100, maka ketemulah hasilnya yaitu sebesar 115,38%. Untuk metode perhitungan selanjutnya yaitu indeks harga tertimbang. Perhitungan dalam angka indeks tertimbang ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Di antaranya yaitu metode sederhana. Adapun rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN dikali W kemudian dibagi sigma PO dikali W dan dikalikan 100. Nah, di sini juga sudah terdapat keterangannya. Sebenarnya hampir sama dengan indeks harga tidak tertimbang. Namun yang membedakan di sini yaitu di bagian W-nya yaitu faktor penimbang. Nah, di sini juga sudah terdapat contoh soal. Nah, biasanya untuk di soal-soal itu hanya terdiri dari macam barang, harga 2003, harga 2004, kemudian weight. Nah, untuk PN dikali W ini harus kita hitung sendiri. Begitu juga dengan PO dikali W harus kita hitung terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kebetulan untuk contoh soal kali ini sudah ada jumlah atau nilai dari PN dikali W dan PO dikali W sehingga kita lebih mudah dalam memasukkan ke rumusnya. Nah, berdasarkan data di samping, angka indeks harga tahun 2004 dapat dihitung dengan cara sesuai dengan rumus. Tinggal kita masukkan saja di sini sigma PN dikali W sebesar Rp18.250 dibagi Rp16.500. Kemudian dikalikan 100, maka hasilnya yakni sebesar 110,61%.
Untuk metode perhitungan selanjutnya yaitu metode PASE. Nah, angka indeks PASE ini atau metode PASE ini adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun N atau tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Nah, adapun rumusnya yaitu IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN, kemudian dikalikan 100. Nah, di sini juga sudah terdapat keterangannya agar kalian bisa lebih memahaminya. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Berdasarkan data di samping, maka angka indeks menggunakan metode PASE dapat dihitung sebagai berikut, yaitu IP atau angka indeks PASE sama dengan 242.500 dibagi 240.000 kemudian dikalikan 100 sama dengan 101,04%. Bagaimana? Kalian sudah memahami kan cara menghitung indeks harga? Nah, di tayangan tersebut juga sudah tersedia contoh soalnya, agar kalian lebih memahami materi hari ini. Berhubung waktunya sudah mau habis, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Dan jangan lupa untuk meresum materi hari ini, untuk dipelajari kembali. Oh iya, jangan lupa juga untuk belajar materi inflasi untuk pertemuan kita selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.